kita berlangkah ke acara berikutnya. Sebagai wujud rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yuleni Paris MSc selaku anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PAN. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Maros, saudara saya Haji Samsudin, ya, pemilihan wilayah Banti Murung dan sekitarnya Bunda, dari fraksi PAN juga. Yang saya hormati Ditjen Migas atau yang mewakili, yang saya hormati dari PT Pertamina atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman tim penyedia, tim pengawas, dan yang saya hormati Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, ya, selaku leading sektor daripada kegiatan kita ini di Kabupaten Maros. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara-saudara saya, para koordinator dan PPL admin yang sempat hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang insya Allah akan menerima bantuan pompa konversi BBM ke BBG pada mulai hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ya, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, alhamdulillah sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wala haula wala quwata illa billah. Tentunya mengawali sambutan ini, marilah kita secara bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk dapat hadir secara bersama-sama di tempat ini, di mana pada hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi kita semua, terkhusus kepada petani kelompok tani calon penerima bantuan, yaitu dalam rangka penerimaan secara simbolis dan menghadiri mengikuti sosialisasi pendistribusian bantuan pompa konversi BBM ke BBG dari Kementerian ESDM Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Dan tentunya
perlu saya sampaikan, perlu saya informasikan kepada Bunda bahwa pada kesempatan ini Bapak Bupati Maros, juga Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros tidak sempat hadir di tengah-tengah kita, di mana Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Maros, alhamdulillah beliau mendapat undangan sebagai salah satu kepala daerah yang mempunyai kontributif yang cukup bagus di tahun ini. Dia menghadiri undangan di Medan, Sumatera Utara, yaitu dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Maros. 190 unit, 1995 unit. Itu artinya bahwa kita urutan kedua terbanyak penerima pompa dari 50 kabupaten kota yang penerima bantuan. Setelah Kabupaten Bone, cuma selisih 5. Jadi alhamdulillah. Dan itu tentunya kita wajib bersyukur dan berterima kasih baik kepada Kementerian SDM selaku leading sektor pelaksana dan penanggung jawab kegiatan ini, terlebih-lebih kepada ibunda kita, Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yuliani Paris, MSc, sehingga bantuan pompa ini dapat kita rasakan pada hari ini, insya Allah. Dan tentunya berdasarkan data yang ada, bahwa dari sejak tahun 2019 kita telah mendapat bantuan sebanyak 308, ditambah dengan hari ini 1995, itu artinya sudah 2303 unit pompa. Alhamdulillah. Dan tentunya program ini berdasarkan informasi yang saya dengar bahwa akan berkelanjutan sampai dengan tahun 2026. Tergantung dari Ibu Andi. Jadi tepuk tangan buat Ibu Andi. Ibu Andi berjuang di pusat untuk kepentingan kita semua. Jadi Ibu Andi adalah pejuang petani di Kabupaten Maros. Tepuk tangan buat. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan Bunda, bahwa pada hari ini juga saya menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, ya, bekerja sama, karena BPJS Ketenagakerjaan ini adalah merupakan salah satu program nasional, ya, program nasional berdasarkan instruksi Presiden yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Maros nomor 156 2022, di mana Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam hal ketenagakerjaan di bidang pertanian. Dan insya Allah sebentar juga akan mungkin diberikan secara simbolis kepada para petani kita yang sudah yang meninggal, juga diberikan secara simbolis kartu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian SDM RI, juga terlebih kepada Ibunda Dr. Insinyur Haji Andi Yuliani Paris MSc atas perjuangannya sehingga bantuan ini ada di Maros. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah kita, Ketua Gapoktan Sinar Makmur, yang dengan sukarela secara ikhlas ditempati gudangnya untuk penampungan barang kita, dan disinilah tempat pendistribusian. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa tempat pendistribusian ada 2 titik, yaitu di sini di gudang Gapoktan Sinar Makmur milik Hadi Nurdin. Itu kita akan distribusikan sebanyak 1.511 dari 10 kecamatan.
Kemudian di titik kedua kita tunjuk di gudang Poktan Inti Rakyat di desa Leko Pancing, Kecamatan Tanahili, yang insya Allah akan kita distribusikan sebanyak 448 unit dan dari 4 kecamatan. Ini maksudnya supaya bapak-bapak calon penerima mendekatkan dalam hal penerimaan nanti. Mudah-mudahan pendistribusian pompa ini berdasarkan kesepakatan dari tim penyedia dan tim pengawas, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk, memperlancar kegiatan kita. Kita akan berusaha mendistribusikan tidak menyeberang sampai dengan bulan Desember, insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, saudara-saudaraku semua, para TPL yang bersinergi dengan para petani dan penuh dengan semangat di bawah panji-panji perhitani. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan Dirjen Migas Kementerian ESDM, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Migas kepada Bapak Sugiarto. Dengan hormat kami persilakan. Mohon izin saya berdiri juga Pak ya. Jadi saya lebih muda dari Pak Daniel. Pak Daniel tadi bisa berdiri, saya lebih muda harus bisa berdiri juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Hajah Andi Yuliani Paris. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Maros Bapak Daniel. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Maros Bapak Samsudin. Yang kami hormati SBM dari Pertamina Bapak Satrio, serta yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para penerima paket konversi BBM ke BBG untuk petani sasaran. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi program konversi BBM ke BBG untuk petani tahun 2022 ini. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan kita pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa program konversi BBM ke BBG untuk petani sasaran ini telah kita mulai ya, dari tahun 2019, di mana pada tahun itu kita lakukan pilot project sebanyak 1000 paket. Kemudian kita lanjutkan di 2020 sebanyak 10.000, dan di tahun 2021 karena terdampak COVID tetapi masih bisa kita laksanakan sebanyak 3.448 paket. Dan di tahun ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan program ini sebanyak 30.000 paket. Jadi kalau di tahun 2020 di Kabupaten Maros ini pada saat kita seluruh Indonesia kita distribusikan 10.000, itu di Maros itu kita berikan sebanyak 308 paket. Tahun ini dari 10.000 seluruh Indonesia meningkat jadi 30.000. Di Kabupaten Maros ini menjadi 1.998, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau secara nasional kita jumlahnya itu meningkat dari 10.000 ke 30.000, tapi di Maros ini dari 2020 meningkat hampir 7 kali lipat Bapak Ibu sekalian yang akan kita distribusikan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini semua Bapak Ibu harus bersyukur karena memang mempunyai wakil rakyat di
DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris yang telah memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mendapatkan sampai 7 kali lipat Bapak Ibu sekalian dari 2020. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon paket konversi ini yang nanti akan dibagikan, mohon untuk dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Nah, karena ini kami bagikan gratis, tidak ada biaya apapun ya. Ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa penghematannya cukup signifikan. Jadi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah dengan adanya paket konversi ini bisa meringankan atau bisa mendapatkan penghematan yang cukup signifikan untuk Bapak Ibu. Itu pesan kami Bapak Ibu sekalian, mohon sekali lagi untuk dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Nanti paket yang akan diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini merupakan program kemitraan dari Kementerian SDM bersama dengan Komisi 7 DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi karena Pak Sekdis dan Pak Sugi berdiri, saya sebagai yang paling muda juga tidak kalah kuat berdiri. Yang kami hormati Ibu Hajiah Andi Yuliani Paris selaku Komisi 7 DPR RI, kemudian Pak Samsudin ya dari DPRD Kabupaten Maros, kemudian Pak Sugi Harto selaku koordinator konversi dari Pak Sekretaris Dinas Pak Daniel, mewakili Pak Bupati juga. Izin sedikit saja bahwa kami di sini Pertamina siap support sebagai mitra strategis dari DPR RI dalam hal pendistribusian paket konversi BBM ke LPG untuk petani. Karena program ini merupakan program yang sangat bermanfaat. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan biasanya kalau untuk pompa butuh solar dan lain-lain. Nah sekarang kita ganti ke LPG, itu akan lebih ekonomis penggunaannya. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih hemat dalam penggunaannya. Dan juga nanti kami akan berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Pertanian terkait after pembagian konversi ini pasti akan kita buka untuk pangkalan Bapak Ibu. Nanti kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dinas titik-titiknya di mana saja supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu jauh dan supaya pangkalan itu khusus nanti melayani rekan-rekan petani yang ada yang mendapatkan pembagian konversi BBM LPG ini. Mungkin itu saja karena saya yakin Bapak Ibu di rumah pasti sudah ada LPG, jadi sudah tahu cara pakainya, sudah tahu cara penanganan apabila ada kebocoran dan lain-lain. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Mungkin nanti waktunya akan kami kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI Komisi 7 yang kami muliakan, kepada Ibu Dr. Insinyur Hajiah Andi Yuliani Paris MSc, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, kita juga belum makan. Apalagi saya belum makan, belum tidur. Saya belum sempat tidur dari malam. Saya ke airport jam 9 malam dan saya kalau di pesawat nggak bisa tidur. Saya mengaji pasti. Ya, sampai jam 4 kurang langsung saya sholat subuh di hotel. Nah, kemudian ya siap-siap ke sini, ya. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Kadis, ada 2 yang mewakili. Yang cantik itu namanya Bu Nini, dengan yang ganteng tadi yang berdiri Pak Daniel. Kemudian ada juga ini Pak Sugiharto dari Kementerian SDM, ya. Nah, jadi program ini bukan dari Kementerian Pertanian, ingat itu, Kementerian
energi sumber daya mineral, ya, SDM. Kemudian yang saya hormati juga ini dari Pertamina juga mitra kerja Komisi 7, tapi kok di sini saya baik-baik sama beliau. Yang saya hormati juga dari Penyuluh dan juga ada dari DPRD Kabupaten Maros. Sebelum saya lupa, yang saya berikan pompa tahun ini adalah Maros 1995, Bone tertinggi di Indonesia 2000, Bulukumba 1461 dan Wajo 1667. Mohon maaf, total dari 30.000 yang kita bagikan ke Indonesia, seluruh Indonesia, 7.200 ada di dapil saya. Begitu juga mesin nelayan dari 3.000 yang kita bagikan ke 30.000 nelayan, 4.771 ada di dapil saya. Saya tadi kita pertemuan dengan nelayan karena tahun ini ada 570. Ini tahun keempat ini kita bagi untuk nelayan di Maros, ya. Kemudian 2017 nelayan, saya akan keliling ini sampai tanggal 25 di dapil saya. Saya akan mengawasi pelaksanaan pembagian mesin nelayan dan pompa. Bulukumba juga ada nelayan 380 dan petani 1461, Wajo 1667. Jadi gini, kenapa ada program ini? Apa hanya saya mau bagi-bagi? Enggak lah. Tujuannya 3. 1, meningkatkan kesejahteraan petani. Kenapa? Kalau kita memakai bensin, ya, atau solar, itu saya pernah wawancarai baik petani yang kita bagi tahun lalu di Maros 380, di Bone 530, 2 tahun lalu, karena tahun lalu kita nggak ada pembagian. Tahun lalu ada Pak pembagian di Sopeng, kita bagi 130, tahun lalu 100 di Bulukumba. Tahun lalu ada 2 kabupaten, tapi jumlahnya nggak banyak, 100 Bulukumba, 130 di Sopeng. Tahun ini juga ada Sopeng, 100 Sopeng. Tujuannya apa? Sama dengan nelayan. Nelayan satu hari dia bisa berhemat 30 sampai 40 ribu rupiah dengan menggunakan gas. Kalau 1 bulan berapa? Sekitar 1 juta. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menabung untuk sekolah anaknya. Sama dengan petani, kita berharap untuk sekolah anaknya. Kedua, dia bisa, kalau untuk nelayan dia bisa perbaiki jaringnya. Dia bisa juga untuk kalau petani untuk membeli benih, ya, membeli benih yang unggul. Kalau benihnya tidak unggul, yang bagaimana mau sejahtera? Sebenarnya saya orang yang pendorong asuransi. Saya punya 10 jenis asuransi. Semua bagi saya itu penting juga memang untuk kesehatan kita, ya. Saya ingin rakyat itu tujuannya adalah apa? Meningkatkan ketahanan pangan supaya produksi tak meningkat, ya kan? Nah, kenapa harus pakai gas? Karena tadi saya katakan bisa dihemat, seperti nelayan itu bisa hemat 30.000 sampai kalau 1 bulan ya 1 juta lah, lumayan 1 juta. Jadi kira-kira jamak tunggu nanti kalau melo matodo to baja jamak tunggu sarung dari saya, ndak ada itu sarung, ndak ada gula, ndak ada amplop. Saya sudah 3 periode jadi anggota DPR, ndak pernah bagi-bagi amplop, tapi mengurusi data ini Pak, kadang-kadang saya saya pikir kayak sudah, kayaknya enggak. Sampai anak saya bilang, Ma, anak saya ada 2 bilang, nah, ngapain tuh ngurusin data sampai jam 2 malam? Palingan dia lupa, yang dia ingat jilbab, gula, amplop 50.000, 20.000, dan sarung. Ini nilainya kita anggarkan di 8,3 sampai 8,5 juta per petani. Ya, komponen pengangkutan lah di situ, komponen konsultan pengawas, ya, komponen gas LPG-nya, komponen selangnya. Yang mahal itu sebenarnya alat konversinya ke gas, ya. Jadi tiap
Bulan-bulan Juni kita bertarung. Hitung ya Pak Sugiarto ya. Nah, tahun depan saya hitung lagi tuh. Untuk tahun depan ada 30.000 calon penerima. Tapi saya nggak tahu saya mau kasihnya kemana. Belum tentu saya kasih ke Maros. Ya tergantung. Caranya apa? Pendidikan yang benar. Saya 3 periode menjadi anggota DPR. Saya kadang-kadang bingung itu caleg bisa bagi gula gimana ya caranya? Saya kok belum pintar-pintar, saya sudah 3 kali jadi anggota DPR, caranya gimana ya? Bagiin amplop tanpa apa dia tutup mata sama panwas? Nggak tahu saya kerja sama atau tidak. Tapi kok bisa telepon saya 24 jam, HP saya standby. Tapi dia juga macam-macam. Di sini ada nggak yang terima meteran listrik gratis? Ada nggak? Ada. Angkat tangannya. Bapak dapat pompa juga. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang engkau dustakan melalui saya? Ada hampir 700 rumah melalui program kami dengan Kementerian SDM kita pasangin listrik gratis, padahal dia tidak pemilih saya. Dari 700 itu bukan pemilih saya. Tapi saya ingin anak dia bisa ngecas HP-nya kalau Zoom. Bisa selama ini dia menikmati listrik. Gratis, tis. Dia sudah duduk dengan rumahnya. Sudah gitu mau kadang-kadang sudah dapat gratis, ada yang ngomel-ngomel lagi. Kapan saya datang? Saya sudah datang itu pasang meteran, saya sudah menunggu. Sama ini bapak ini udah gak nyoblos, saya masih rewel lagi. Sudah sabar Pak, masih keliling petugasnya 1 hari hanya bisa masang sekian. Tahun ini 2.500 rumah saya pasangin meteran listrik gratis. 688 di Maros, 587 di Wajo, hampir 400 di Bone, kemudian di Bulukumba, di Pangkep, 196 Pangkep, dan juga di Baru sedikit. Ya, jadi tolong, 1, ini semua barang ada nomornya. Kalau berpindah tempat, pindah tangan alias dijual. Kita tahu ada sekolah di situ ya, di Paros. Sekolah penjara. Saya tidak ancam Kipa, tapi maksud saya ingin ini tepat sasaran. Pasti ketahuan Pak. Karena semua sistemnya begini. Dan tahun depan kita akan lebih teliti lagi. 1 kartu keluarga hanya boleh 1 pompa tani. Ketika dimasukkan nomor kartu keluarga tak, ketika kita sudah pernah dapat, apakah dia dapat nelayan atau ini, dia langsung warnanya error merah. Ya, jadi semua sistemnya. Nah, ibu-ibu, coba berdiri yang ibu-ibu. Ini ibu-ibu, mana ibu-ibu petani mana? Diri. Ibu ini mewakili dirinya sendiri atau suami? Diri sendiri. KWT. Kelompok wanita tani. Yang mewakili suami mana? Mana suami tak, Bu? Hah? Saya, Bu, dalam kondisi kurang sehat, sakit, saya paksa diriku bangun. Saya merasa saya sudah overdosis minum obat karena saya harus hadir hari ini. Ya. Dan saya akan keliling 11 hari. Besok saya masih di sini. Tapi terpaksa Pak, malam tadinya kan saya rencana dari sini ke Sopeng. Saya ternyata harus menutup pelatihan saya dengan penenun Wajo yang kemarin hasil tenunnya dia tenun biasa, bukan tenun biasa, tenun untuk skala internasional yang sudah dipamerkan di peragaan busana internasional. Kita melatih juga kerjasama dengan Pertamina Foundation sama Pak sahabatku itu Pak Masud, Agus Masud, maaf. Ya, jadi terpaksa ya Allah capek juga saya kesini. Tadinya saya rencananya habis dari sini mampir Sopeng, tapi nggak bisa. Saya harus semalam apapun besok saya harus di Wajo karena pagi saya harus
di Wajo, dan malam berikutnya saya harus dari di Sopeng. Habis itu saya balik lagi ke Wajo, ya. Di situ saya berapa hari lagi di Bode. Di situ saya dari Bode langsung Bulukumba. Bulukumba saya balik lagi ke Maros, dan balik lagi ke Pangkep, kemudian ke Parepare juga. Ya, Parepare yang sosialisasi, karena dia minta petani tahun depan. Jadi saya mau sosialisasi persiapan datanya dulu untuk 2000. Indonesia itu kan akan habis masanya. Dan kita sudah menandatangani kesepakatan di dunia namanya Paris Agreement, sama aja dengan nama aku belakangku Paris toh. Paris Agreement bahwa kita di tahun 2023 Indonesia akan menggunakan energi bersih. Ya. Energi bersih, gas, angin, ya, matahari, kemudian panas bumi, ombak, ya, mikrohidro. Kayak di Bulukumba ada programku mikrohidro, di Sinjai itu di atas gunung situ, listrik mikrohidro. Nah, PJUTS mungkin udah bertebaran lah, tapi Jangki sudah dapat kumpulan. Puang kapan ada dapat PJUTS? Saya bilang ini, saya bilang saya nak mau ngurus PJUTS. Saya bilang sama Pak Menteri, saya mau nak mau terlalu banyak PJUTS, anda jadi suara aja. PJUTS baru kalau rusak nggak mau diperbaiki sama desanya. Jadi saya ada pesan orang tuaku, jangan kayak begini selalu. Sekali-sekali kita memberi. Ya, saya menganggap saya jadi anggota DPR, saya diberi amanah, saya tolong Ki semuanya. Walaupun kalau sekedar mau duduk, aduh ngapain deh mau Pak ngurusin data satu persatu, cek satu persatu kata, cek satu persatu nikta. Ya. Tolong yang pegang data ini jangan dikasih ke sembarang orang. Timku saja, misalnya saya punya tim nih Pak Sugiarto, dia hanya lapis satu yang boleh pegang data ini. Jadi tolong ini Pak, ini jangan kasih sembarang orang. Ya, oke, mungkin cukup. Alhamdulillah berkahnya ada hujan, ya. Jadi kita ini masih takut sama hujan di. Maju Bu, supaya mungkin. Oke. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kita penyerahan seremoni. Bapak-bapak yang hadir hari ini, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir ketika pembagian. Salam dari Ibu Andi Yulani Paris, ya, bisa? Oke. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita apresiasi perjuangan Ibu Haji Andi Yulani Paris dalam memperjuangkan kesejahteraan para petani. Mari kita menjadi petani atau manusia yang amanah, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ibu Haji Andi Yulani Paris. Bapak Abdul Salam. Arahkan. Selanjutnya dari Kecamatan Bantimurung, Bapak Muslimin. Dari Kecamatan Bantimurung, Muslimin. Baik, mohon izin Ibu untuk Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris MSc untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para petani. Iya, menghadap ke sini saja. Iya, betul. Baik, didampingi oleh Bapak Sekdis Dinas Pertanian, kemudian Dirjen Migas Kementerian ESDM, kemudian dari pertama boleh untuk Kecamatan Sibang Bapak Muhammad Jufri yang menyerahkan. Mohon izin Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris MSc. Dari mana Ki Pak? Simpang ya. Sudah pernah ketemu kita toh belum? Desa? Sudah, berarti Bapak tidak hadir waktu saya ke Tanete. Nah, kan saya hafal. Saya waktu itu ke Tanete mengumpulkan 50 calon penerima. Bapak tidak ada. Berarti nggak ketemu saya. Silakan untuk mengambil gambar. Dari mana? Desa? Mana Pak Umar ada? Bapak Dirjen Migas Tangga Umar. untuk penyerahan Saya
Baik, selanjutnya Bapak dari Oke. Sudah semester berapa? Baik, yang terakhir dari Kecamatan Bantimurung, Bapak Muslimin. Mohon izin Bapak kepada anggota Ibu Andi Dr. Rina Hajiani Yuliani Paris didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Maros. Oke, kita sama-sama. Ada di tukang fotomu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Abdul Salam, selaku petani Kelurahan Borit Belaya di Kecamatan Turikale. Terima kasih banyak atas bantuan pompanya dari BBN ke BBG, dari Ibu Andi Yuliani Paris, Insinyur Andi Yuliani Paris, MSD. Untuk itu kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarpudin dari Desa Moncok, Kecamatan Moncoloe, sebagai penerima pompa WBG petani dari Moncoloe. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Yuliani Paris MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yuliani Paris. Hari ini tanggal 12 November kami berada di Kelurahan Borit Belaya, Kecamatan Turikale. Kami akan memulai distribusi pompa air berbahan bakar gas. Nah, di sini hadir juga Pak Sugiharto dari Kementerian SDM dan juga dari Pertamina Pak Wicaksono yang bijaksana, dan dari petani-petani yang ada di Maros ada 1965 petani akan mendapatkan pompa air berbahan bakar gas. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Salama kita pada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.